Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Nova dari bagian anestesi FKIK UMY. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama tentang teknik pemasangan nasogastrik tube. Semoga dengan video ini adik-adik dapat memahami dan mempraktekkan teknik ini dengan baik dan benar. Ya, kali ini saya akan menjelaskan untuk persiapan alat pada penggunaan teknik pemasangan nasogastrik tube. Yang pertama, kita punya nasogastrik tube. Untuk yang dewasa, ukurannya bisa 16-18 frank. Ya. Kemudian untuk anak-anak 14-16 frank. Biasanya kita gunakan ukuran 14 frank, dan untuk bayi kita bisa menggunakan 8 frank. Oke. Di sini kita punya bag. Bag ini nanti isi lambung akan mengalir ke sini. Kemudian jelly. Jangan lupa jelly harus yang water soluble ya, karena NGT-nya harus dimasukkan ke lambung. Kemudian center, pinset yang anatomis ya, clamp NGT atau majil ya, tang lidah atau tang spatula lidah. Ini bisa kita gunakan jika pasien tidak kooperatif. Gunting, handscoon. Prinsipnya sarung tangan ini bersih, jadi tidak pakai steril tidak apa-apa, tapi lebih baik steril juga lebih baik ya. Kemudian spad. Nah, ini spadnya untuk feeding atau memberi makan pada pasien yang tidak bisa menggunakan oral langsung, disambungkan ke nasogastrik tube-nya. Kemudian ini spad nanti kita lepas jarumnya, kita isi udara untuk memastikan NGT-nya tepat di lambung. Jadi ini mengecek posisi NGT setelah dipasang. Berikutnya handuk kita pasang di atas dada pasien. Tisu, plester nanti kita gunakan untuk memfiksasi supaya posisi NGT tetap. Bisa menggunakan plester, bisa menggunakan nipalfik. Kemudian 1 gelas air beserta sedotannya, bengkok ya. Kita maksud supaya jika pasien tidak nyaman muntah bisa kita gunakan. Kemudian yang terakhir stetoskop untuk memastikan posisi NGT tepat di lambung. Baiklah, kita lanjutkan. Sebelum kita melakukan pemasangan selang NGT, dokter wajib meminta persetujuan secara lisan dan tertulis kepada pasien dan menjelaskan indikasinya dan komplikasi. Kita posisikan pasien dengan cara fowler atau semi fowler. Caranya, kita naikkan bagian atas tempat tidur setinggi 45 derajat atau tempatkan 2 bantal di punggung pasien. Kemudian, kita menilai lubang hidung pasien. Yang pertama, minta pasien untuk menghembuskan nafas melalui kedua hidung. Yang kedua, nilai adanya deviasi septum atau adanya polignasi atau sumbatan di kedua lubang hidung dengan cara menggunakan senter. Kemudian yang ketiga, kita menilai patensi kedua lubang hidung. Minta pasien untuk menekan salah satu lubang hidung dan menghembuskan nafas dan lakukan pada sisi sebelahnya. Kemudian tanyakan kepada pasien mana di antara kedua lubang hidung yang paling paten. Kita lanjutkan. Setelah pasien nyaman, kita letakkan handuk di atas dada pasien. Kemudian kita persiapkan selang NGT. Kita buka terlebih dahulu. Bisa kita buka secara langsung atau menggunakan gunting. Tapi tidak boleh atau tidak kita keluarkan. Cukup disiapkan terlebih dahulu.
Kemudian meminta pasien untuk memegang gelas airnya dan sedotannya dan perintahkan untuk bekerja sama ketika kita minta untuk menyedot air. Setelah pasien siap dan semua alat siap, kita cuci tangan. Ingat, prinsip 6 langkah cuci tangan bisa hand rub atau hand wash. Kemudian gunakan sarung tangan, prinsip bersih. Kita lanjutkan dengan pengukuran selang NGT. Kita keluarkan, namun jangan sampai menyentuh bagian yang lain. Baiklah, dengan prinsip ear, nose, sipoid. Jadi, pada ujung selang NGT, kita letakkan di bagian bawah dari telinga. Kemudian, lanjutkan ke ujung hidung. Diteruskan ke prosesus sipoid tanpa menyentuh pasien. Tambahkan 2,5 sampai 5 cm, kira-kira 45 cm sampai 55 cm pada pasien dewasa. Lumasi ujung selang NGT dengan lubricating gel. Setelah kita memberikan lubricating gel, tempatkan di lubang hidung yang paling paten pasien. Kemudian, secara paralel atau horizontal, bukan mengikuti ke atas dari lubang hidung. Minta pasien untuk bekerja sama. Sekitar 10-20 cm kita akan merasakan tahanan. Nah, ketika merasakan tahanan, minta pasien untuk sedikit menundukkan kepala atau meminum 1 gelas air menggunakan sedotan untuk membantu selang masuk ke saluran pencernaan. Jika tahanan tetap terjadi, kita tarik 1-2 cm, kemudian kita putar, dan kemudian kita dorong kembali ke bawah sampai dengan batas yang tadi kita ukur 45 cm atau 55 cm. Pada saat kita melakukan pemasangan selang NGT, ada 5 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, pasien mengalami distres nafas. Yang kedua, pasien tidak dapat berbicara. Yang ketiga, terjadi perdarahan dari lubang nasal. Yang keempat, terdapat tahanan yang signifikan. Dan yang terakhir, yang kelima, selang NGT tergulung di dalam mulut. Selanjutnya, kita lakukan pengecekan letak dari selang NGT. Kita ambil spet, kita isi udara, kita pasang di ujung selang NGT yang di luar. Letakkan di hipogastrik kiri pasien. Kemudian kita tekan spet yang berisi udara. Anda harus mendengar suara blub-blub. Terakhir, kita fiksasi supaya selang NGT tidak tercabut keluar. Ada 2 fiksasi yang saya sarankan atau rekomendasikan. Pertama, kita taruh di hidung pasien, kita putar ke bawah. Kemudian kita tarik ke atas lagi. Ini yang pertama. Fiksasi yang kedua, laser kita gunting separuh. Kemudian tetap kita taruh sama di hidung. Kita letakkan dulu yang belum
terpotong, kemudian bawahnya yang sudah terpotong kita tarik. Seperti ini. Setelah kita fiksasi selang NGT, sesuai indikasinya apakah selang NGT ini berfungsi untuk memasukkan nutrisi, kita menggunakan feeding spad. Kita ganti dengan feeding spad. Atau jika fungsi selang NGT untuk mengeluarkan cairan yang ada di lambung, kita menggunakan bag. Seperti ini. Jika kita menemui kesulitan pada saat kita memasukkan selang NGT ke dalam lubang hidung, kita bisa menggunakan spad anatomis, majil, atau tang spatel. Demikianlah video pemasangan selang NGT. Semoga bermanfaat dan tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.